memang kan new model peer teaching, jadi tidak lagi melaksanakan pembelajaran melalui VCon dengan teman-teman sejawatnya, tetapi video pembelajaran itu yang kemudian direfleksi, dievaluasi, dan nanti itu yang akan diberikan penilaian ya. Begitu juga dengan RPP yang Bapak Ibu upload di laman LMS PPG. Jadi memang untuk video pembelajaran ya mungkin kita akan mengevaluasi, dan mungkin akan dievaluasi satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Dan tanpa berpanjang lebar ya, saya persilahkan kepada Ibu Nurhayati ya MPDI untuk memberikan evaluasi dan refleksinya. Dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kepada saya. Yang ingin saya sampaikan mengenai peer teaching, pelaksanaan new model peer teaching itu, untuk kami guru pamong itu ada lembaran observasinya itu ada 25 item yang harus kami nilai. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu apa saja yang perlu dinilai. Kemudian itu juga yang harus diperbaiki oleh Bapak Ibu guru. Yang paling pertama itu penilaiannya itu keterampilan membuka pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran di situ harus Bapak dan Ibu kemukakan juga tujuan pembelajaran ya. KD-nya harus disampaikan. Kemudian kedalaman dan keluasan materi. Ingat Bapak Ibu, durasinya ini kalau tidak salah 10 sampai 15 menit ya Bapak Ibu ya. Durasinya 10 sampai 15 menit. Jadi kami menggunakan lembaran observasi dengan skala 1 sampai 4. 1 sampai 4. Jadi kemudian kami kirim dengan model PDF. Jadi kami inginkan Bapak dan Ibu memang harus betul-betul dalam peer teaching ini sesuai bagaimana RPP yang Bapak Ibu buat. Kami akan lihat sesuai tidak membuka pelajarannya, penguasaan materinya, pengelolaan kelasnya, begitu juga dengan menutupnya. Yang paling utama juga apersepsinya. Sesuai tidak apersepsinya dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Mungkin bagaimana Bapak Ibu, saya bacakan 25 item supaya mungkin diketahui oleh Bapak Ibu atau bagaimana? Bagaimana Ibu Hikmah? Tidak usah atau bagaimana? Boleh, silakan Ibu, karena ini kan unsur penilaian UKIN juga ya, mungkin persiapan untuk video pembelajaran selanjutnya nanti apa yang supaya mereka ketahui, supaya lebih hebat lagi, insya Allah kalian lulus 100%. Ya, kami inginkan mendapatkan nilai terbaik ya. Karena saya kasihan juga usaha kalian Bapak dan Ibu luar biasa, semangatnya juga luar biasa ya. Yang pertama satu, keterampilan membuka pelajaran. Kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Jadi harus guru itu kalau masuk dalam kelas itu harus tertarik, jangan marah-marah. Jadi harus ada senyum. Jadi guru itu harus bahagia, ya. Guru itu harus bahagia, harus ceria. Jangan masuk persoalan di rumah kita bawa di kelas ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsinya. Keempat, kelengkapan materi. Ya, kelengkapan materinya, kebulatan konsep pengetahuan dalam dimensi faktual, konseptual, prosedural, metagonisi, dan ada juga advance material. Apa dan mengapa, bagaimana dan untuk apa. Kemudian yang kelima, kebenaran konsep prosedural, ya, prosedur dalam pembelajaran daring atau luring. Tapi Bapak Ibu menggunakan daring ya. Luring langsung aja lebih bagus. Kemudian 6, keterampilan menggunakan model atau pendekatan dan metode pembelajaran daring atau luring. Ketujuh, menetapkan pembelajaran yang mendidik, yaitu dengan pendekatan
teknologikal, pedagogil, contoh knowledge ya, dan seterusnya. Dan kedelapan, keterampilan mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna, menantang dan menginspirasi. Jadi harus menantang dan harus ada variasi, model variasinya harus ada inovasinya. Jangan cuma itu saja. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika berada di kelas, cara jalannya Bapak Ibu, baik penggunaan busana Bapak Ibu itu penilaian semua. Jadi jangan pakai sandal nanti Bapak dan Ibu ya. Karena kemarin gelombang pertama itu ada yang menggunakan sandal ketika dia upload videonya. Kemudian yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Bagaimana penguasaan kelas Bapak ya, Bapak dan Ibu ya. Siswanya itu harus bagaimana caranya Bapak bisa menguasai kelas dan bisa siswa itu menguasai materi yang Bapak berikan kepada siswa. Kemudian yang berikut, keterampilan memanfaatkan waktu. Dari waktunya kita 10 menit sampai 15 menit durasinya ya, jangan sampai kurang dan jangan juga lebih ya. Jadi memang pas-pas. Jadi Bapak memang harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan yang berikutnya, keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan bahan ajarnya. Kemudian yang 12, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi memang harus kita gunakan teknologi ya. Ke-13, keterampilan menggunakan media pembelajaran. Dan yang ke-14, mengintegrasi kemampuan critical thinking, creative thinking. Itu sudah ada RPP-nya Pak Peramil kayaknya itu ada ya, seperti itu. Jadi memang itu sesuai dengan KMA 183. Itu RPP 183 seperti itu. Jadi ada literasinya ya Pak ya, ada numerasinya. Kemudian 15, volume dan intonasi suara, komunikasi pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengajar jangan loyo ya, harus semangat. Jadi intonasi suaranya juga jangan kecil, harus besar. Tapi rata-rata guru pasti suaranya itu pasti besar. Apalagi guru MI. Ya, guru MI itu memang harus luar biasa. Kalau kita yang MA itu sudah sama dengan mahasiswa. Jadi tinggal memperbaiki, tinggal bagaimana caranya mereka bisa aktif ya. Kemudian volume sudah, yang berikutnya yang ke-16, aspek yang diobservasi, tetapi di antara 25 item ini mungkin tidak semuanya kita ambil, kita sesuaikan. Yang ke-16, penggunaan bahasa yang baik surat pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi menggunakan bahasa yang baik ya. Kemudian kemampuan mengembangkan acara berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. 18, kemampuan menggunakan analogi atau metafora. Ke-19, kemampuan menggunakan komunikasi non-verbal. 20, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan memang harus kita buat suasana pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu tidak jenuh, tidak bosan. Jadi jangan hanya metode ceramah terus bercerita terus tanpa ada yang menyenangkan. Jadi mungkin ada permainan-permainan. Apalagi guru MI itu pasti banyak permainan-permainan kepada peserta didiknya. Kalau MA kurang kayaknya ya, kurang. Kemudian 21, kesantunan berpakaian. Itu saya sudah sampaikan tadi, cara berpakaian, cara berbusana itu harus kalian harus rapi. Kemudian berpenampilan, harus apakah dia berpenampilan baik atau tidak itu dilihat semua. Biar jalan-jalannya Bapak Ibu kami nilai ya. Kemudian keterampilan penilaian proses. 23, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. Ya, 24, kemampuan memberikan penguatan
Dan terakhir, keterampilan penutup pelajaran yang memuat kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi itulah 25 item yang kami nilai di peer teaching nanti. Semoga Bapak Ibu bisa melakukan 25 ini, dan saya berdoa semoga kalian dapat nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ibu Nur Hayati. Jadi 25 item itu menjadi masukan yang mungkin tidak ada lagi penguploadan video atau RPP baru, akan kami nilai ya yang sudah ada, tapi mungkin ini lebih kepada masukan untuk UKIN nanti ya, ujian kinerja nantinya. Oke. Ya, makasih Bu. Selanjutnya mungkin dari saya ya, saya akan memberikan masukan mungkin per orang ya, mohon maaf. Jadi sudah, alhamdulillah ya, saya sudah melihat YouTube Bapak Ibu sudah like dan mensubscribe. Siapa tahu nanti seperti Atta Halilintar ya. Jadi saya asabikunal awalun mensubscribe Bapak Ibu nantinya sebelum viral. Oke. Jadi itu subscribe sekarang ya, bukan apa ya, mungkin bentuk penghargaan untuk video ya, bukan lagi masalah apa ya, dapat uang atau tidak dapat uang ya, tapi bentuk apresiasi itu mungkin dari subscribe ya, untuk memotivasi Bapak Ibu memberikan yang terbaik ya, karena memang sekarang dunia digital ya, konten-konten yang seperti ini diharapkan ya mampu menyaingi konten-konten yang tidak jelas ya di luar sana. Anak-anak kita dan YouTube, mudah-mudahan dengan adanya YouTube ya yang dibuat oleh guru-guru ya di Indonesia menjadi referensi juga dan menjadi tontonan anak-anak di Indonesia ya. Jadi diharapkan bisa lebih optimal lagi ya membuat konten-kontennya nantinya. Jadi mungkin yang pertama Pak Joko Suseno ya di kelas 8. Kalau yang saya lihat ya di video Bapak sudah cukup bagus ya. Dan memang media pembelajarannya di sini adalah gambar ya. Gambar mungkin ya yang menjadi masukan, boleh dikembangkan ya presentasinya ya dengan gambar ya, tidak sekedar gambar yang di buku ya, tetapi menyiapkan misalnya karton, spidol, lalu menggambar peta konsep materi yang akan didiskusikan ya, sehingga kelas itu lebih interaktif. Ya, kalau perlu misalnya membagi kelompok buat email itu juga, tapi mungkin kan ini durasi waktu ya, ini masukan ya, saja. Menarik itu, menarik. Jadi suasana belajar itu lebih ceria ya, karena kemudian kita memasuki dunia anak-anak sekarang ya dengan TikToknya. Jadi yel-yel dalam pembelajaran itu bisa mengisi ya, dalam arti bakat dan minat anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian juga di situ Bapak membahas tentang Syiah, Khawarij ya, itu kan sebenarnya tentang Daulah Bani Abbasiyah ya. Mungkin untuk semua juga perlu kita memberikan pemahaman apa itu Syiah gitu ya. Walaupun tidak secara mendetail apa itu Khawarij, karena pemikiran ini yang ada di masyarakat ya, yang harus mereka pahami langsung dari guru di sekolah. Dan Syiah ini tidak main-main gitu ya. Dalam arti 2% saja dia berada di suatu negara itu bisa mampu menguasai suatu negara gitu. Jadi dikondisikan dengan masa sekarang ya, bagaimana beragama itu tidak berlebih-lebihan ya, dan juga tidak terlalu cuek dalam beragama gitu ya. Dalam arti dengan materi-materi yang bisa dimengerti oleh peserta didik gitu. Sehingga memang punya konsep tentang beragama itu ya. Tidak cuek ya, tidak taklid buta, tidak fanatik, karena kemudian unsur-unsur radikalisme itu kan dimulai di sekolah, dalam arti pemahaman dasar tentang konsep keislaman itu harus ditanamkan ya oleh guru-guru SKI misalnya, PAI di sekolah gitu. Jadi materinya tidak sekedar membahas yang dulu ya, tetapi kemudian apa korelasinya dengan yang kekinian ya, bahwa bagaimana membangun sebuah bangsa gitu ya, bangsa yang besar itu belajar dari sejarah ya, agar kemudian peserta didik ini juga termotivasi untuk bisa mengoptimalkan ya diri mereka untuk menjadi pemimpin bangsa nantinya. Jadi mungkin itu
Dan lebih rileks ya Pak Joko ya. Mungkin bisa belajar dengan Pak Muhammad Taufik ya, Pak Mualim, Pak Joko. Karena memang semua kita punya karakter berbeda-beda ya, tapi kalau menjadi guru diharapkan bisa menjadi guru yang apa ya? Yang dirindukan, yang memberikan kebahagiaan, dan itu bisa dipelajari ya Bapak Ibu ya, dengan karakter masing-masing. Jadi mungkin itu. Kemudian yang kedua Ibu Rini Isniawati. Luar biasa ya. Ini anak keberapa Ibu? Lagi hamil ya Bu? Anak kedua Ibu. Kapan ininya? PHL-nya? HPL-nya nanti akhir Februari awal Maret. Februari, Maret. Oh, tahun depan ya, Masya Allah. Iya, Insya Allah. 2022. Amin, Iya, amin. Kemarin Nah, kalau Akika undang nanti ya Bu ya. Ya, siap. Insya Allah siap. Makan kambingnya. Selamat. Iya. Oke, jadi kemarin di gelombang 1 itu ada yang pas peer teaching Ibu, jadwal lahiran pas jadwal peer teaching. Iya. Jadi sampai bilang ya anaknya dikasih nama peer teaching saya. Jadi luar biasa ya, ini memang the power of emak-emak ya. Jadi insya Allah dari rahim ibu-ibu yang seperti ini ya, generasi yang luar biasa itu lahir. Jadi presentasinya bagus ya, di depan kelas agar lebih efektif ya buat Ibu Rini, dalam arti walaupun misalnya sudah memakai Infokus ya, peta konsepnya itu juga bisa digambarkan lagi ya, misalnya di papan tulis ya, ataupun disampaikan ya secara langsung. Dan juga kesamaan antara RPP dan video pembelajaran ya. Di RPP saya lihat 4 kelompok, dalam praktek 5 kelompok ya, mungkin tidak terlalu ini ya perbedaannya ya, tetapi harusnya kan disamakan ya. Jadi istilahnya kerjakan apa yang kamu tulis ya, dan online kan. Kalau sekarang ya di digital, tulis apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis, dan online kan. Lalu kemudian di sini kan tentang dakwah periode Mekah ya. Jadi mungkin kayak tadi ya, dihubungkan dengan kondisi kekinian gitu. Bahwa ketika Khadijah misalnya ya melamar Nabi, itu bisa disampaikan kepada apalagi anak yang sudah balik ya, kelas 10 ya. Jadi boleh bahwa memang perempuan bisa melamar istilahnya laki-laki lebih dulu ya. Tetapi bukan yang di sinetron ya, yang dihadang di jalan lalu menyampaikan saya suka kamu gitu ya, atau disampaikan di WA gitu. Apalagi remaja perempuan sekarang luar biasa beraninya ya Bapak Ibu ya. Dia yang tembak di luar. Tapi kemudian kita arahkan gitu ya, bahwa tetap menggunakan orang ketiga gitu ya, tidak langsung komunikasi langsung. Dalam hal ini Khadijah ya, istilahnya menanyakan kepada istilahnya Maisaro gitu ya, tentang karakter ya, tidak langsung berhadapan langsung. Dan ini penting gitu ya, ada unsur-unsur pendidikan yang kita tanamkan gitu. Kita singgung tentang pacaran yang tidak ada dalam Islam misalnya, karena apa ya, siswa kita itu di mana lagi dia dapatkan materi seperti ini kalau bukan di sekolahnya ya. Kalau di luar kita sudah tidak tahu apa yang mereka konsumsi ya lewat HP-nya. Jadi itu kemudian perlu, selebihnya sudah cukup bagus. Pak Mualim, nah ini Pak Mualim memang apa ya, Pak Mualim apa ya, kalau saya lihat mungkin karena gugup di syuting Pak ya, agak ini Pak, agak tuh memang pembawaan Pak Mualim ya, tenang gitu ya, kalem. Jadi apalagi nih Bapak ajar anak SD, Masya Allah ya. Kalau anak SD itu kan masih anak usia dini ya, dia suka yang nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, tepuk-tepuk ya. Jadi perlu Pak Mualim belajar hal-hal yang apa ya, sesuai dengan anak MI ya Pak. Kalau saya kan dosen PIAUD ya, pendidikan Islam anak usia dini. Sampai doanya itu Pak pakai tepukan misalnya. Ada unsur-unsur pendidikan yang menyenangkan ya, bermain sambil belajar.
Jadi mungkin masukan saya metode ceramah kurang efektif Pak untuk anak MI. Jadi dia lebih kepada apa ya, visual, audio visual ya. Anak MI itu lebih suka melihat ya sesuatu lalu kemudian itu yang dikaji. Jadi mungkin media pembelajarannya ya dikembangkan, ada gambar misalnya, poster, kemudian misalnya ada menyanyinya. Saya lihat di RPP-nya ada tepuk sate Pak, tapi saya lihat di video tunggu-tunggu mana tepuk sate Pak Mu'alim ini, ternyata tidak ada ya. Kita di prank sama Pak Mu'alim. Jadi Pak Mu'alim perlu itu Pak ya, tepuk sate itu bagus ya, tepuk sate, potong-potong itu kan Pak, tusuk-tusuk. Jadi agar misalnya anak-anak yang ceria di awal pembelajaran itu sangat bagus untuk konsentrasi di tengah dan di akhir pembelajaran, sehingga keceriaan itu dibangun dari awal ya, sehingga motivasi belajar itu dibangun dari lagu, tepukan, dan itu akan efektif ketika kita ingin mengisi otaknya dengan inti dari materi pembelajaran itu. Jadi kalau dari awal sudah anak-anak sudah apa ya, jenuh, tentunya di tengah, di akhir juga takutnya tidak sampai apa yang nanti akan kita sampaikan. Juga ada saya lihat menggunakan card shot. Mana card shotnya juga saya tidak mendapatkan ya Pak, menggunakan kartu seharusnya ya, dan ini sebenarnya bagus Pak. Jadi seperti As-Sabiqunal Awwalun bisa dipasangkan antara Abu Bakar, kemudian salah satu kartu ya Bakar dicocok dengan kartu yang lain, misalnya As-Siddiq, kemudian Utsman dicocokkan dengan Affan, sehingga dia menghafalkan nama-nama itu, tidak menghafal ya, tetapi lewat metode bermain misalnya. Jadi pastikan ya Pak, tidak ada perbedaan antara RPP dengan video pembelajarannya. Kemudian Pak Piramli, oke, ini tentang masyarakat Mekah sebelum Islam ya. Luar biasa, saya lihat videonya ya. Ternyata menguasai materi itu dengan wawasan keislaman yang cukup luas ya. Mungkin tadi ya ditambahkan dengan kondisi sekarang gitu ya, tentang perihal jahiliyah ya, mabuk-mabukan, berpesta pura misalnya, itu kan kemudian ditekankan bahwa itu ciri-ciri peradaban jahiliyah gitu. Jangan sampai anak muda sekarang ya berkiblat ke barat, ke Korea gitu ya. Kita tahu Korea itu mengkonsumsi khamar ya, kemudian seks bebas. Itu kemudian jangan sampai itu yang dianggap ciri peradaban modern ya. Maka itu yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak, bahwa itu adalah kejahilian yang sudah ribuan tahun yang lalu juga sudah dilakukan oleh orang-orang dulu yang kemudian istilahnya tidak mampu membangun sebuah bangsa gitu. Jadi sudah cukup bagus. Kemudian Taufikur Rahman dari Pasangkayu ya. Ini sekolahnya kayak pesantren Pak ya. Dia melantai. Doa belajarnya juga luar biasa, baru saya dengar. Ya. Bukannya ya, tidak mau pakai bangku kursi, tapi karena bangku kursinya masih kurang Bu. Oh iya. Harus adanya. Oh ya. Jadi banyak bersalawat ya, Masya Allah ya. Jadi di video Bapak sampaikan situasi politik ya, pra-Islam, tapi di RPP situasi sosial. Jadi mungkin dipastikan ya sama antara RPP dan video. Kemudian Bapak menyampaikan medianya ada film tentang kehidupan bangsa Arab ya, tapi di videonya tidak ada filmnya, dan kurang feedback dari peserta didik. Jadi usahakan tidak hanya teacher center ya, bukan hanya guru ya yang mengambil peran di kelas ya, tapi student center ya. Siswa peserta didik juga dilibatkan, apakah dengan tanya jawab, diskusi, dan model-model pembelajaran yang ada, sehingga memang ada komunikasi dua arah ya. Dan itu tidak ada di video Pak Taufikur Rahman, bisa diperbaiki nantinya Pak ya, di video selanjutnya, karena masih panjang perjalanan PPG ini ya.
Kemudian Ibu Mardiati, Pak Muhammad Taufik, kelas 12. Ini saya lihat kelas Pak Taufik ini yang paling eksklusif ya. Ini luar biasa kelasnya Pak ya. Ini swasta ya? Iya Bu, kita di swasta Ibu. Kebetulan hari itu kita bawa anak-anak ini ke kantor BLK Bu, di tempat saya sharing gitu. Oh, berarti itu bukan kelasnya Pak ya? Iya, bukan kelas tapi itu tempat latihan Bu. Jadi saya bawa ke sana biar nyaman gitu suasananya. Gitu. Oke, mantap Pak. Jadi saya pikir, luar biasa ini sekolah Pak Taufik ini gitu ya. Kita perlu studi tour ke sekolah Bapak ya secara saran. Luar biasa. Bisa boleh kapan kita ke sekolahnya Pak Taufik? Iya, kita nanti ke lembaga ke tempat pelatihan itu Pak ya. Kebetulan selama sebulan ada pelatihan desain komunikasi visual tentang videografi. Jadi saya minta tolong sama rekan-rekan pelatihan untuk syuting Bu. Jadi mereka semua yang melaksanakan syuting itu Bu. Kita tinggal ngajar gitu. Nah ini pentingnya ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa memanfaatkan tempat dan orang-orang di sekitar itu luar biasa ya. Oke, jadi kelasnya nyaman ya kalau di tempat yang diambil video itu, dan mungkin yang saya apresiasi dari Pak Muhammad Taufik itu unsur-unsur komunikatifnya ya, humoris gitu ya, ramah, interaksi antara guru dan siswa. Jadi memang bisa jadi contoh juga ya buat Pak Mualim, Pak Joko ya. Jadi mungkin Pak Taufikur Rahman gitu. Jadi misalnya kita ini mengajar siswa bagaimana lebih bisa interaktif dalam arti menjadi pribadi yang berbeda ya. Mungkin kita punya pribadi yang seperti itu kalem ya, pendiam. Tapi ketika kita di kelas ya kita harus menjadi pribadi yang betul-betul dicintai ya, dirindukan ya oleh peserta didik ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian Bu, apa yang saya perbaiki lagi Bu? Kalau di ini kan tidak ada upload baru ya, cuman mungkin tadi ya disampaikan hal-hal yang korelasi antara materi dengan kondisi yang sekarang gitu ya, ketika Islam menyebar ke Indonesia itu kan seperti apa, lalu kemudian untuk sekarang ya, mana menyebarkan Islam di Indonesia tentunya tidak lagi lewat perdagangan gitu ya, lewat pernikahan, tetapi misalnya konten-konten ya, yang ada di media sosial itu menjadi sarana dakwah yang luar biasa ya, khususnya untuk anak muda ya, remaja ya, TikTok ya, Instagram ya, itu menjadi media dakwah yang kemudian diharapkan gitu ya, peserta didik malah bisa mungkin kita kasih tugas ya, membuat sebuah konten keislaman ya di TikTok misalnya, yang kemudian itu diupload di akun masing-masing, karena itu kan lebih aplikatif ya, anak-anak kemudian mampu istilahnya merasakan ya bagaimana berdakwah di zaman sekarang dan mampu merealisasikannya dengan hal-hal yang dia minati ya, yang dia lakukan setiap hari gitu ya, misalnya TikTokan, IG-nya ya, Facebook-nya dan seterusnya. Dan juga misalnya oke. Dan terakhir Ibu Mardiati, tadi juga ya sama dengan Pak Ramli ya, jadi berbasis daring ya tanpa peserta didik, sudah cukup bagus, tapi mungkin kurang ya, tidak disampaikan kompetensi intinya di awal ya, kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, itu kurang di situ ya. Kemudian tetap ya, walaupun dia berbasis daring, tetap dibuka dengan memotivasi ya, menarik perhatian siswa gitu ya. Kemudian untuk semua juga di akhir pembelajaran ya, mungkin ada kata-kata kunci yang disampaikan, atau misalnya ada hal-hal yang yang melekat ya di akhir materi ya, yang kemudian itu menjadi yang
yang dipegang ya oleh anak-anak kita ya, apakah motivasi, apakah apa ya, hadis ya, ataupun ayat Al-Quran, apapun itu yang sesuai dengan materi, yang kemudian menjadi apa namanya, kata kunci ya, keynote word gitu ya, kata kunci yang kemudian menjadi sesuatu oleh-oleh ya di akhir pembelajaran yang tentunya bisa dia pahami dan dia renungi ya untuk kemudian sebelum pulang. Jadi intinya seluruhnya sudah cukup bagus ya, sangat bagus malah ya. Tinggal dikembangkan lagi apa yang kurang, dan memang setiap guru itu punya karakter masing-masing ya. Tapi bagaimana karakter itu dikembangkan menjadi kekuatan dalam pembelajaran gitu, dan selalu dikorelasikan antara materi dengan kondisi sekarang, sehingga materi itu tidak sekedar bahan bacaan ya atau bahan diskusi, tetapi peserta didik tahu gitu ya dengan materi itu apa yang kemudian harus mereka lakukan gitu ya, dengan materi itu direfleksi atau diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi jadilah guru yang kemudian dicintai ya ketika ada, dan dirindukan ya, serta dikenang ketika tidak ada gitu. Dan memang tidak ada mantan guru ya, jadi guru itu profesi yang abadi ya, walaupun sudah tidak jadi guru ya, misalnya beralih ya jadi menteri, jadi gubernur misalnya ya, tidak ada mantan guru ya, jadi profesi yang abadi ya, abadi pahalanya insya Allah. Kita mengoptimalkan ya menjadi guru-guru yang betul-betul dicintai oleh siswa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau nanya silakan diaktifkan. Bapak Ibu yang mau nanya silakan diaktifkan suaranya ya. Ya mungkin mulai dari saya. Iya. Ya silakan. Rahman ya. Salah. Siapa yang ini Pak Taufik Rahman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sudah kami dapat banyak sekali tambahan materi, terutama dari ibu kami, Ibu Nurhayati, dan ibu kami, ibu dosen ya, panjang lebar tadi masalah penjelasan ya tentang bagaimana part teaching ini. Di sini kami dapat koreksi mengenai RPP sama materi yang kurang ada korelasi dan praktek video yang tidak ada ya. Untuk apakah kami akan mengulang ataukah nanti di praktek part teaching atau pembuatan RPP berikutnya kami harus memperbaiki di sana atau diulang kembali apa yang sudah kami kirim atau bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufikur Rahman. Jadi tidak perlu mengupload kembali ya, ini hanya menjadi catatan buat Bapak Ibu. Nantinya diperbaiki kalau nanti memang ada tugas-tugas penguploadan baru, khususnya nanti apa yang berhubungan dengan video UKIN, ujian kinerja.
Jadi 25 poin yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati itu menjadi catatan penting karena poin-poin itu yang akan dinilai per poin. Jadi skala 1 sampai 10, jadi kalau 7 ke bawah 4 Bu, itu 4 ya 10 ya 10. Tidak, Sampai kalau 10. untuk UKI nanti skala 1 sampai 10 ya. Ya. Kalau UKI 1 sampai 10, jadi kalau angka 7 ke bawah Bu ya, itu kan dinyatakan tidak lulus ya. Jadi mungkin itu yang nanti diperbaiki. Insya Allah sini lulus semua. Amin. Izin Ibu. Ya. Mohon izin. Iya Pak Joko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala saran, masukan, koreksi dari Bu Hikmatur Rohmah dan Bu Nurhayati tadi. Alhamdulillah. Khususnya untuk saya memang mungkin karena saya orangnya kalem ya Bu ya. Sebenarnya dalam setiap pembelajaran itu saya sudah sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya tersenyum. Tapi ya itu mungkin jadi catatan penting bagi diri saya selaku seorang guru. Memang betul menjadi seorang guru itu ya harusnya bisa dirindukan ketika tidak ada, dicintai ketika ada. Memang betul harus seperti itu. Dan terima kasih atas segala masukannya. Insya Allah ke depan bisa memperbaiki diri, bisa menjadi seorang guru yang memang benar-benar menjadi seorang guru yang dirindukan bagi anak-anak. Terima kasih Ibu atas segala masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Pak Musik, kita sama-sama belajar ya. Mungkin tadi ya karakter itu jadi sumber kekuatan ya. Mungkin juga ada Bapak guru yang kalem, tapi kalemnya itu yang dirindukan oleh peserta didiknya ya. Tapi tetap istilahnya pengembangan diri itu ya, hal-hal yang dirasa harus dikembangkan, ya itu dikembangkan ya, khususnya metode pembelajarannya. Jadi percaya diri itu penting ya. Mungkin belum dimulai ya, coba dilatih ya dan dicoba ya, insya Allah nanti kita akan lihat bagaimana reaksi para siswa ya. Aduh, kok Pak Joko jadi begini ya, dikira nanti Bapak kesambet apa Pak Joko tiba-tiba misalnya tapi kan itu istilahnya namanya kita ya, jangan nyaman dengan metode-metode yang dulu yang kita kemudian pakai sampai sekarang ya. Ini anak-anak kita Pak luar biasa ya, dengan digitalisasi, dengan media sosial itu, jadi kita harus menyesuaikan Pak dengan kondisi sekarang ya. Makanya kata Ayah bin Abi Thalib ya, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya, termasuk peserta didik kita, karena dia hidup di zamannya bukan di zamanmu gitu. Maka kita yang kemudian mengikuti zaman mereka, mengikuti pola mereka, sehingga mereka juga akan mengikuti kita ya, karena sefrekuensi istilahnya ya, satu frekuensi dalam arti sama kita dalam hal-hal sesuatu yang baru itu. Mungkin dari Ibu Nurhayati kalau ada yang ditambahkan silakan. Pas Bu. Udah pas. Alhamdulillah, kalau saya lihat juga belum saya lihat videonya Bu. Tadi malam saya tunggu-tunggu, mungkin pagi juga lagi masak, jadi belum sempat. Insya Allah setelah ini baru saya lihat ya. Tapi sudah bagus, insya Allah bagus semua. Sudah bagus, insya Allah. Sebenarnya biar tidak dilihat langsung dikasih nilai ya Ibu Nur ya. Udah boleh ya, cuma tetap harus dilihat ya. Oke. Selanjutnya ada lagi. Ini ada guru bukan. Iya betul, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Betul. Jadi insya Allah sudah jadi guru profesional. Iya. Iya. Bukan kaleng-kaleng, bukan abang-abang, biasa perjuangan mereka. Kami juga tidak.
Iya, luar biasa itu. Saya salut, sangat salut ya dengan sekalian gitu ya. Istilahnya apa ya? Iya, sama. Untuk mendapatkan hak-hak. Jadi keikhlasan, pengorbanan itu memang harus selalu ditanamkan dalam diri ya, khususnya dalam PPG ini. Cuman Lagi. itu yang ingin saya sampaikan, jaga kesehatan. Kemarin gelombang pertama itu pas UKIN dia sakit. Jadi tapi jangan pas kita UKIN kalian katakan sehat ya, jaga imun Pak, Bapak dan Ibu ya. Itu saja yang saya inginkan. Supaya semua bukan bisa kita laksanakan dengan sebaik. Ya, jangan stres ya Pak, dinikmati prosesnya. Santai saja, guru itu harus bahagia. Betul. Kalau guru usaha, itu bahagia. Jadi, iya. Kita saja bahagia ya melihat Bapak Ibu di sini ya, apalagi peserta didiknya insya Allah. Jadi saya sudah bahagia lihat mereka RPP, apalagi kalau saya melihat videonya sebentar, tambah bahagia saya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, silakan Bapak Ibu, ketua kelasnya mungkin Bu Mardiati. Ayo Pak Ramli. Pak Ramli, Pak Ramli ketua. Oh, Pak Ramli. Apa yang mau disampaikan Pak Ramli? Pak Ramli, ketua IT-nya. Aja diem baik. Saya sedikit, Bu. Siap, ya Bu. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Nur Hayati dan Bu Hikmah sudah mengasih masukan dan koreksi dari RPP kami ataupun dari video kami. Kemudian satu Bu, kan video yang saya upload di situ kan video pembelajaran yang secara daring yang memang saya menyampaikan materi saja Bu, tidak dalam proses belajar mengajar yang seharusnya. Seandainya saya kirim link yang baru yang ada yang memang proses belajar mengajar yang ada tatap muka dengan siswa, kayak mana Bu? Masih bisa enggak kira-kira Bu? Jadi kalau saya kurang tahu ya maksudnya bentuk LMS-nya Bapak Ibu seperti apa. Cuman setahu saya kalau belum diberi nilai itu masih bisa mengupload ya. Kalau memang Ibu merasa kurang puas ya, misalnya aduh saya kayaknya kurang puas dengan video ini mau upload yang lain, coba Ibu kami belum berikan nilai, silahkan di-upload biar masih bisa ya, masih bisa. Karena itu ya betul itu Ibu, karena ini ada itemnya ini. Iya. Memang harus penilaiannya memang secara berikutnya. Tapi Ramli juga kalau misalnya sini juga ada dikatakan video yang kemarin. Iya. Ya Bu. Iya Bu Nur, silakan Ibu. Kan Pak Piramli sama Bu Mardiati yang daring ya. Sedangkan item penilaiannya itu kan lebih ke arah luring gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload kembali, silahkan iya. Ya, masih bisa ya. Ya Bu, izin Bu. Bisa khusus video. Sebelum kita bernilai ya. Supaya enaknya Bapak Ibu ya. Karena kita lihat cara penyampaiannya kan kalau melalui suara bisa juga, tapi lebih baiknya kalau secara luring enak kita menilainya. Karena item-itemnya ini kalau saya baca dia ke luring lebih banyak itemnya supaya nilainya Bapak Ibu juga bagus juga ya. Oke. Iya. Betul. Ya, Pak, silakan. Izin Bu, ya. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati dan Ibu Hikmatur Rahmah serta teman-teman semuanya. Yang akan saya sampaikan itu Bu, kemarin tuh bingung saya Bu dengan Bu Mar, saya warawiri kemana-mana, saya telepon Pak Joko, saya telepon Pak Mualim, saya telepon Bu Rini, saya telepon Pak Taufik, semua saya telepon, bahkan Bu Mar pun sibuk saya teleponkan Bu. Tentang saya bingung nih Pak Taufik memahami konteks redaksi yang ada di
di kontrak belajar itu Pak kemarin, membuat video pembelajaran berdurasi 10 sampai 15 menit yang saya pahami itu, dan itu saya sampaikan ke Bu Mar. Ini pandangan saya Bu Mar, Pak Taufik, ini perasaan saya sepertinya video ini video pembelajaran yang seperti pertama kali, bukan video praktik mengajar. Nah, itu yang terbayang di kepala saya waktu itu dengan Bu Mar. Makanya tadi malam saya ulang kembali buat Bu. Saya buat lagi kemarin tuh warna merah-merah semua, warna PPT saya. Malu saya, kok merah-merah semua, ngeri juga orang tengok, nanti orang bilang ini orang PDI Perjuangan pula nih, kata orang nanti Bu kan. Akhirnya saya rubah yang agak berwarna yang agak redup lah, agak sejuk lah, ada nuansa-nuansa Arab-Arabnya gitu Bapak Ibu. Jadi yang saya tangkap itu kemarin Bu, makanya kacaunya di situ. Sebenarnya kayak mana nih Bu Mar? Bu Mar upload yang mana? Ya kita upload buat video pembelajaran aja, karena di situ kan nggak tertulis video praktik pembelajaran. Nah jadi itu yang saya pahami ya Ibu. Itu satu. Kemudian yang kedua, terima kasih masukan-masukan dari Bapak Ibu, ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu dosen dan ibu pamong kami yang mungkin sering saya repotkan ini. Kejap-kejap nanya sama Bu Hikmatur Rahmah, kejap-kejap nanya sama Bu Nurhayati, ini gimana nih Bu, apa yang mau saya perbaiki lagi Bu, gitu kan. Dan kemarin mohon maaf Bu Nurhayati nggak keangkat telepon Bu Nurhayati. Ya Allah, saya kemarin habis balik sekolah itu HP saya taruh di luar, di luar saya udah tidur di kamar dengan si anak saya gitu Bu. Capek kali saya di depan komputer, nggak keangkat. Pas habis maghrib, ya Allah, Bu Nurhayati nelpon ternyata, kata saya kan, ya Allah. Ketika beliau butuh ada informasi yang disampaikan ke saya malah nggak aktif gitu. Jadi itu mohon maaf Ibu Nurhayati, Bu Hikmah, dan mungkin saya sering Bu, saya minta waktunya untuk tenggang waktunya lah untuk saya upload kembali videonya atau saya upload kembali RPP-nya. Karena setelah saya cek Bu Nurhayati, betul kata Bu Nurhayati, apa yang saya buat ini, setelah saya baca-baca apa yang saya buat ini gitu kan. Makanya saya sadar, saya perbaiki kembali, minta jangan sama kawan-kawan semua video conference dengan Pak Taufik, Bu Rini, Pak Joko, Pak Mu'alim, Bu Mar. Ini mana yang salah punya saya, tolong perbaikilah. Saya nggak tahu bagian mana yang diperbaiki. Jadi inilah Bu, selama PPG ini saya banyak teman ini Bu, sering komunikasi, banyak belajar berbagai macam cara edit video sama Pak Taufik, Bu Mar juga. Ini gimana cara buat video, kita cari aplikasi apa yang memudahkan. Ya, yang notaben kita tahu teman-teman semua sibuk mengajar juga, ada yang waka kurikulum, ada yang kepala BLK, ada yang bendahara, ada yang kepala sekolah, Bu. Jadi lengkap kita di sini semuanya, Bu. Pak, ada yang pengusaha, Bu. Jabatan-jabatan. Jadi saya sering warawiri kemana-mana, Bu. Jadi Pak Taufik, beliau kepala BLK, kesiswaan juga. Bu Rini sering megang duit, Bu, di sekolahnya, Bu. Bendahara, Pak Mu'alim. Ya, Pak Mu'alim tuh kepala sekolah sekaligus penjaga Pamsimas. Jadi air bersih kalau kita ke Lampung nanti beliau udah nanggung air bersihnya insyaallah. Di bawah tempat air bersih itu ada ikan juga, Pak. Ada kolam, ada ikan. Jadi kalau kita mau nginap di sana seminggu untuk ikan untuk makan insyaallah ada. Kalau Pak Joko Suseno pengusaha, Bu. Pak Joko Suseno pengusaha, beliau pengusaha singkong. Nah, jadi kalau satu singkong mungkin murah, Bu, tapi kalau udah bertonton singkong mahal jadinya, Bu. Kalau Bu Mardiati waka. Kalau Pak Peramli ini hanya sekedar penggembira, Bu. Rame sana, rame sini, ya kan. Kalau udah ada tugas, saya yang paling panik, Bu, kalau ada tugas. Gimana Bapak Ibu, saya buatkan video conference dan sebagainya. Jadi itulah, Bu, sebelum Bu Hikmatur Rahmah mengirimkan link pun tadi, saya udah ngirimkan link ke kawan-kawan. Ayo kita testing dulu sebelum jumpa sama ibu-ibu kita gitu kan. Apa kata Bu Rini? Tunggu sebentar kata beliau kan. Jadi itu, Bu, ya. Ternyata paketan saya habis. Tadi itu Bu Hikmatur Rahmah, Bu Nurhayati, mudah-mudahan di sini tetap tak bosan mengingatkan kepada kita semuanya. Terkadang, Bu, ketika kami mengajar kan kami nggak tahu apa kekurangan kami, Bu. Tapi ketika orang di luar yang melihat kita, maka kita akan tahu di mana kekurangan kita. Kalau kita aja yang menilai diri kita, Bu, ya seperti kata dalam tempurung kita, Bu, dah hebatnya aku kan, gitu kata hati kita. Tapi setelah dicek oleh teman-teman, direvisi oleh para dosen-dosen kita, para guru pamong kita, barulah kita sadar bahwasanya banyak kekurangan-kekurangan kita yang tanpa kita sadari.
dan terima kasih masukan-masukannya, dan jangan pernah bosan-bosan Bapak Ibu semuanya. Ini sudah sebuah apa namanya, sebuah komunitas kita nih, komunitas yang itu saya yakin itu ada banyak kebaikan-kebaikan di sini semuanya. Jadi itu aja Bapak Ibu ya. Ini akhirnya curhat juga akhirnya, sekalian saya mau minta tanggapan-tanggapannya. Jadi apakah saya perlu memperbaiki dengan Bukmar kembali, atau saya upload ada video yang kemarin pernah dibuat di tugas berapa itu Pak Taufik? Kan ada video pembelajaran, yang kedua video praktek pembelajaran. Tugas 10. Oh, tugas 10. Tugas 10, Pak. Kalau memang ini Bu, saya upload yang itu saja. Tapi memang setelah saya cek-cek pun saya ketawa lihatnya Bu. Setelah saya cek malu saya Bu. Nggak sesuai Pak ya? Nggak sesuai dengan langkah-langkah yang di RPP Bu Nur Hayati nanti. Kalau Bu Nur Hayati cek satu-satu itu udah banyak ini yang kena contreng punya Pak Peramli gitu Bu. Jadi ya namanya semua serba ini Bu, the power of kepepet Bu. Jadi akhirnya semuanya kita buru-buru, anak-anak ternyata udah pulang sekolah. Saya datang ke sekolah lagi. Bapak mau buat video nih, datang ke sekolah saya bilang. Tadi itulah Bu, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan ya. Jadi jangan pernah bosan mengingatkan kami, memberikan kami motivasi untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu, itu saja Bu. Jadi mungkin saya terapi sedikit. Jadi emang bukan juga kesalahan Bapak Ibu ya. Ini PPG juga agak kita juga agak sulit memahami ya, karena memang yang ditawarkan video konferensi itu bisa tiga cara ya, pakai luring atau daring. Tetapi penilaiannya itu lebih ke luring gitu ya, karena bagaimana mengelola kelas gitu ya. Jadi kan itu tidak mungkin kalau bukan luring. Jadi memang insya Allah kita semua ini istilahnya beradaptasi, istilahnya menyesuaikan dengan permintaan dari pusat ya, karena lagi-lagi berbeda tawaran model peer teaching yang ditawarkan ke kita, tetapi lembar penilaiannya juga berbeda, sehingga memang kalau Pak Piramli istilahnya kalau untuk buat video baru ya itu istilahnya menyulitkan luar biasa ya Mas Wali ini ya, dalam arti Allah tidak memberatkan ya, apalagi cuma kita ya. Jadi upload kembali saja Pak video tugas 10 itu. Bu Mardiati juga kalau ada video yang luring kemarin ya, video 10 juga ya Ibu ya, silakan itu yang diupload. Dan nanti kan kita sudah tahu bahwa memang mungkin kalau tidak ada kesesuaian itu sudah kita maklumi ya, kita akan menilai video-video dan RPP-nya juga kita beri penilaian yang berbeda insya Allah. Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Ya Pak Ramli ya. Pak Ramli, makanya saya hubungi kemarin itu karena RPP-nya itu dengan teman-teman itu saya mohon sampaikan belum sesuai, kalau bisa diganti secepatnya gitu ya. Kemudian RPP yang Bapak Ibu buat betul disampaikan oleh Ibu Hikmah. Di sini kita lebih cenderung ke luring dibanding daring, karena di sini cara berdirinya Bapak, cara jalannya Bapak, cara berbusana Bapak kita nilai semua. Jadi alangkah baiknya Pak Peramli dan Ibu Mardiati upload kembali videonya. Kita belum memberikan nilai. Seandainya malam ini belum bisa dinilai, nanti saya konfirmasi ke Pak Rafiq apakah masih ada tenggang waktu. Pasti ke Pak Rafiq masih bisa dikasih tenggang waktu. Cuman nantinya jangan kelamaan, takutnya nggak terkirim LMS-nya di pusat, karena semua ini kita merujuk ke pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Vicon ini kekurangan-kekurangan kami sebagai guru bicarakan di sini. Jadi mohon maaf kalau memang juga saya mungkin penyampaian saya barangkali juga tidak sesuai kepada Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ada lagi sebelum kita sudahi? Ada yang mau disampaikan
Bapak Ibu. Ya, mungkin saya minta izin untuk ini sedikit masalah new teaching ini, Bu. Ya. Ya, masalah new teaching yang seperti yang disebutkan oleh Ibu kami tadi, Ibu Nurhayati, sekitar 20 item, Bu, ya, yang harus kita penuhi di dalam proses belajar mengajar ini. Sementara dalam waktu ya yang kita diberikan ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, ini yang masih menjadi kebingungan bagi kami. Mungkinkah semua variabel-variabel yang sudah disebutkan tadi bisa terpenuhi di new teaching ini, ya, dari keterampilan membuka pelajaran, ya, bagaimana mengambil ketertarikan siswa sampai kepada penggunaan HOTS dan sebagainya, ya. Mungkinkah bisa terpenuhi sementara waktu yang diberikan sekitar 10 sampai durasinya sampai 15 menit maksimal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nur. Ya, begini Pak Taufik Rahman. Kemarin di gelombang pertama, walaupun durasinya diberikan di 10 sampai 15 menit, bagaimana caranya kita jangan terlalu panjang lebar kita sampaikan, kita gunakan waktu kita, walaupun hanya satu kata atau yang menyangkut dengan aspek yang dinilai, saya rasa bisa, karena gelombang pertama kemarin itu bisa. Dari Bapak dan Ibu saja penggunaan waktunya. Jadi jangan terlalu banyak ceramahnya lebih banyak disampaikan ke siswa, jangan. Kemudian saya sampaikan juga kayak Ibu Pak Peramil dengan Ibu Mardiati yang videonya masih berbentuk media pembelajaran. Bagaimana supaya Bapak bisa luring, anak-anaknya itu diajak ke rumah biar hanya 5 orang. Nah, Bapak siapkan papan tulis biar hanya 5 orang, karena kemarin gelombang pertama seperti itu, dia ajak ke rumahnya, kemudian hanya 5 orang siswa saja. Yang penting Bapak luring. Untuk Taufik Rahman, insya Allah karena 25 item yang bisa kita nilai, tidak semua juga diambil di antara 25 item ini. Yang mana yang sesuai kembangkan di video Bapak, itulah yang iya, tidak semuanya juga. Saya juga sudah konfirmasi kepada Pak Ramang, Pak, apakah ini 25 item ini harus kita nilai untuk mahasiswa? Tidak mesti, Bu, cuman kita sesuaikan dengan keadaan sekolah mereka masing-masing. Oke? Ya, saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini lebih tadi ya. Betul. Jadi mungkin ini lebih ke catatan nanti Pak ya kalau ujian kinerja. Jadi karena kan kalau ujian kinerja kan tiap poin ini akan dinilai. Jadi mungkin nanti mulai bagaimana mensiasati ya video 15 menit ya, walaupun lebih sedikit itu memenuhi ya dari pembukaan, isi dan penutup itu bisa memenuhi poin-poin ini ya. Insyaallah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Saya sedikit Bu Mar ya, silakan. Untuk Bu Nur Hayati, mungkin kalau kami untuk membuat video praktek mengajar yang baru kayaknya mungkin tidak terburu ya Pak Ramli ya. Tambah lagi karena kondisi sekarang lagi libur, tambah pula supaya matching dengan RPP-nya. Kalau di sana kan saya memang menggunakan audio visual menayangkan film. Jadi kalau seandainya dibawa pun ke rumah siswanya mungkin tidak ada alat untuk itu. Jadi mungkin saya akan
mengupload ulang link yang pada tugas yang ke-10 kemarin Pak Ramli itu ya. Iya. Tugas yang ke-10 itu aja mungkin kami upload ulang lagi, Bu. Tidak apa-apa Iya. Bu ya, itu tugas Iya, itu aja sama, kami Bu. upload kembali. Tidak apa-apa. Hmm. Cuman masukkan aja tadi Bapak Ibu ya. Masukkan aja kalau memang bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Siap Ibu, Iya, siap ya. Ibu. Insya Allah kita perbaiki nanti. Apalagi Ya, hujan insya ya, Allah. hujan. Iya, insya Allah. Oke, Iya, ya. Bu Rini mungkin, Pak Mu'alim, apa silakan ada yang mau disampaikan Pak Muhammad Taufik. Cukup Ibu, sudah terwakilkan teman-teman semuanya. Yang jelas ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dosen Hikmah dan juga Bu Nur Hayati selaku guru pamong yang sangat sabar kalau menurut saya, kami yang belum kirim video sampai dipanggil di grup. Ya Allah, maafkan kami Ibu yang sungguh keterlaluan ini Ibu. Astagfirullah. Ya, pokoknya terima kasih, semoga memotivasi buat kalian semuanya. Iya, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan. Amin. 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 Bu, saya boleh nanya, Bu? Iya, Pak Taufik. Ya, terima kasih. Pertama, ucapan terima kasih pada Bu Yati dan Bu Hikmah yang telah memimpin kita semua untuk menjalankan kegiatan Pircing. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman semua. Kita ini sama seperti keluarga besar, Bu. Tadi jam 12 malam kita juga Google Meet bersama, video call sampai jam 12:30, Bu. Ya, bicarakan bagaimana Pircing ini. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan ini, Bu, minta informasi di luar dari kegiatan kita. Insya Allah kan besok kita akan kompre. Kira kegiatan kompre ini ngapain aja, Bu? Saya bingung ini. Minta tolong informasi. Iya, ya. Terima kasih, Bu. Jadi ini Pak bertanya apa tuh, mengucap ucapan terima kasih. Ternyata tanya bocoran soal ya. Jadi ini dulu Bu Nur ya, terima kasih. Ternyata apa soal kompre, nah bercanda Pak ya. Jadi Pak Taufik, insya Allah kompre itu lisan ya Pak, melalui Vicon. Kemudian memang yang dinilai komponen kemampuan pedagogik ya, dan kemampuan BTQ, baca tulis Al-Quran. Insya Allah ya, udah hatam semua Al-Quran ya. Jadi bukan lagunya yang kita inginkan ya, tapi lebih ke tajwidnya ya. Dan insya Allah udahlah, tidak diragukan lagi, T2 ini luar biasa. Jadi nanti akan Pak Ramli, Kori dan Ibu. Siapa Kori, Bu? Pak Ramli, Bu. Pak Ramli. Ya Allah. Mana kita sebelum bisa ditutup dengan ini apa bacaan Quran dari Pak Ramli nih. Bu, Ya, mantap itu. Kita dengar. Bu Peramli itu bukan Kori, Bu, tapi penyanyi, Bu. Ramli ya. Pelakon. Bu. Alhamdulillah. Piramli Malaysia Pak, ini Piramli dari Batam. Kepulauan Riau Kori. Iya, Batam. Malaysia. Jadi kemampuan pedagogik ya Pak. Jadi mungkin dari buku apa namanya modul-modul yang kemarin dibaca kembali ya tentang perangkat mungkin ya pembelajaran, lalu tadi baca tulis Al-Quran. Kalau tidak berat ya, karena kemudian sudah ya Pak seputar lokakarya, Bu. Mulai dari perang pelajaran sampai Pircing ini, Bu. Ya karena nanti ada lagi RPP yang dinilai. RPP berapa kayaknya diupload lagi lalu dinilai. Nah, RPP itu yang pertanyakan. Iya. Insya Allah tidak berat. Jadi satu-satu orang itu, Bu, atau secara bersama melalui Zoom atau gimana, Ibu, biasanya, Bu? Biasanya Pak tergantung dosennya ya, tapi kalau kemarin itu karena akan sulit kalau satu-satu orang, jadi dikumpul. Kalau yang dulu ya, yang saya dikumpul satu grup begini, lalu ditanya satu-satu gitu. Kayak begini ini. Iya, tidak ini, soalnya tidak berat Pak. Kayak Bapak jam dengan teman-teman lainnya biasa seperti itu. Saya udah deg-degan ini, Bu. Aduh jangan Pak, nanti Bu ya.
santai aja. Insya Allah sudah usaha, ada jalan keluarnya. Ibu, kalau Pak Taufik itu lagi deg-degan pasti telepon saya biasanya itu, Bu. Yo, Oh gitu. begitu ya Pak. Iya, sama Bu. Saya kan lagi nervous pun telepon Pak Taufik saya, Bu, supaya ya terkadang ketika saya lagi down beliau yang ngasih semangat. Masya Allah, ini jadi soulmate ini Pak ya, dipertemukan di PPG ini. Masya Allah. Iya. Memang kalau mau jadi guru profesional Bapak Ibu memang penuh tantangan. Ya, Betul. tantangan dan rintangan. Tapi insya Allah setelah ini sudah dapat hasilnya. Sertifikasi. Amin, Oke, amin. insya Allah. Dan Oke, terima kasih Bu. Terima kasih informasinya. Ya, Sedikit Pak. lagi Bu. Iya, Bu boleh, Bu Marti. ya. Iya, Pak. Tadi mengenai kompre, tadi Pak Taufik juga sudah menanya. Nanti sekitar modul berkenaan dengan materi kita itu masuk kompre nanti atau masuk kemana tuh Bu? Atau hanya khusus tentang perangkat saja yang ditanyakan? Jadi gini ya, Ibu, tiap dosen itu berbeda ya, tiap dosen itu Iya. berbeda satu sama lain. Jadi sehingga kadang kalau kita bilang seperti ini kurang tahu kalau tiba-tiba dosen bertanya di luar modul ya, itu nanti kembali ke dosen masing-masing. Cuman kalau dari panitia itu sendiri ya, itu mengarahkan memang yang diuji itu kompetensi profesional ya, pedagogik, perangkat serta kemampuan baca tulis Al-Quran gitu. Dan Iya. juga penilaian terhadap RPP juga kepada video pembelajaran gitu. Jadi tetap video dan RPP itu kan aplikasi dari perangkat pembelajarannya. Jadi istilahnya ini mungkin akan berulang-ulang terus ya, karena kan di ranah ini saja istilahnya kita berdiskusi. Jadi insya Allah tidak ada hal-hal yang cukup berat ya di situ ya. Tinggal mungkin secara teori ya, secara teori mungkin yang di siapa tahu nanti dosen bertanya lebih ke teori, apa itu kompetensi inti misalnya, apa yang Bapak pahami tentang kompetensi dasar misalnya gitu ya. Mungkin itu yang lebih dikuatkan ya. Okay. Sekitar RPP juga itu ditanyakan lebih banyak. Karena ini kan guru profesional, dia kan harus kuasai RPP-nya. Jangan tidak tahu RPP, KI 1-nya jangan tahu, KI 2-nya nggak tahu, KI 4 sampai KI 3 dan keempat nggak tahu. Jadi itu dikuasai semua. Tapi insya Allah jangan tegang ya Bapak Ibu ya, semangat. Iya Bu. Iya. Insya Allah. Jangan apa-apa itu. Nanti setelah PPL juga nanti itu ada video upload. Ya. Video mengajar juga tuh di-upload di PPL. Pokoknya kirim video terus nanti video terus itu. Yang penting Bu, biar. Bu Yang penting apa Pak? Bu Nurhayati, yang penting KI yang untuk MTS nggak kepake di MA ya. Ya, jangan gitu tertukar nanti. Ya. Iya, rame itu ya yang menggunakan Ibu Mardiati punya Kak. Iya, Bu. itu akan jadi sebuah cerita dan catatan yang tidak akan pernah saya lupakan itu Bu. Jangan nanti ditanyakan sama dosen yang pendidikan itu sejarah. Begitu kalau guru sejarah. Sejarah itu akan berulang tidak ya? Salah sejarah yang tidak baik tidak berulang. Cuma dikenang saja. Iya, jadi pelajaran buat selanjutnya. Pelaku sejarah Bu. Oke, pelaku sejarah. Dan sudah ada ya bukti sejarahnya di YouTube. Masya Allah. Itu luar biasa YouTube itu ya. Oke. Ada lagi. Insya Allah udah pas Bu. Pas ya, kalau Bu Mardiati bilang pas, berarti udah pas semua itu, insya Allah ya. Insya Allah. Penanggung jawab kelas beliau. Penanggung jawab kelas, ya, insya Allah. Tidak diragukan ibu-ibu. Jadi Bu Nur, ada yang mau disampaikan di akhir ikon kita ini mungkin?
Ya, intinya Bapak dan Ibu jaga kesehatan. Kemudian jangan tegang untuk besok ya teachingnya, semangat. Insya Allah usaha Bapak itu insya Allah akan diijabah oleh Allah. Amin ya Bu. Apa yang kalian inginkan, Amin insya ya Allah rabbal akan alamin. sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, mungkin sama ya dengan Bu Nur Hayati. Apa ya, kami mengapresiasi ya, bersyukur ya bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Kami juga banyak belajar ya dari Bapak Ibu ya, khususnya apa yang sudah Bapak Ibu upload ya dan kerjakan untuk saya pribadi ya, saya banyak tentang pembuatan RPP ya dan pembuatan video pembelajaran. Dan insya Allah ya ini kerja-kerja apa ya, kalau dibilang ya untuk misalnya sertifikasi boleh juga, tapi untuk ukhrawinya itu insya Allah luar biasa ya, karena mengajar itu adalah apa ya, warisan para nabi ya, warasul ilm ya, mewariskan ilmu ya, dan Bapak Ibu insya Allah menjadi pewaris itu bukan secara keturunan ya habaib, tetapi secara konten, yaitu menyebarkan ilmu, dan itu luar biasa gitu ya. Menjadi guru itu satu nikmat yang harus disyukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi wasilah kita untuk bisa memperbanyak amal ya dan berhak untuk jadi selalu ikhlas ya, semangat ya. Jadi jaga kesehatan ya, minum madu ya, minum apa yang membuat lebih, karena begadang itu ya, sampai jam 1 luar biasa. Jadi jangan lupa juga keluarga ya, tetap menjalankan kewajibannya sebagai misalnya suami istri dan yang lain sebagai ibu bapak. Oke, itu saja. Terima kasih dan mohon maaf ya karena saya mungkin tidak akan membersamai lagi ya di PPL ya, nanti ke Ibu Nur Hayati dan Pak Rusli Takunas. Ada juga Ibu Nur Asmawati ya di komprehensif ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya pribadi, dan terima kasih atas uhuwa ya, pertemuan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup ya Bapak Ibu ya pertemuan kita dan tadi mau dengarkan pimpinan ayat Al-Quran dari Pak Ramli. Satu dua ayat. Ya, Bu. Bu, saya nyanyi aja lah Bu, jangan suruh ngaji, nggak tahu saya. Saya nyanyi aja lah Bu, jangan suruh ngaji, nggak tahu saya Bu. Biar biasa Bapak Kori. Ayo Pak, jangan disembunyikan bakatnya Pak. Iya, sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu Hikmah Pak, biar ada kenang-kenangan. Jadi saya matikan kameranya Ibu ya, boleh ya Bu ya? Jadi saya matikan kameranya Ibu ya, boleh ya Bu Ya, ya? Malu Bu nampak wajah. Grogi Pak Ramli. Nampak wajah saya malu ya Bu. Pak Ramli ini pemalu ya, kalah pemalu. Bapak Ibu izin mungkin kita akan tutup dengan Al-Fatihah saja ya, supaya lebih adem kita, supaya lebih tentram sebagai penutup daripada majelis yang hebat ini, majelis yang penuh berkah ini. Saya akan baca surah Al-Fatihah, itu langgamnya seperti Misyari Rashid, meskipun tidak pas, tak cocok, tapi mohon nanti koreksinya, masukannya. Izin ya Bapak Ibu ya. Malu Pak Ramli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Masya Allah. Allah. Jaya Jidan. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Nih, Bapak Ibu, guys, padahal tadi malam tuh saya pengen mempersembahkan sebuah lagu sebenarnya, tapi Masih ada waktu kok, Wak. Ayo silahkan Pak. Masih ada waktu, Wak. ya Pak Ramli silahkan menyanyi. tapi nggak apa-apa lah Pak, saya berani malu aja hari ini. Kalian Ayo Pak Ramli. Ya Pak. Mana lagunya? Jadi kebetulan kan kita sekarang punya Pak Joko nih membalik suaranya. Storing. Oke, mantap. Tadi kan saya sendiri yang kedengaran, jadi Bapak Ibu kan diam semua. Ini kebetulan kita masih di momen 12 Rabiul Awal. Saya mau membawakan sebuah lagu. Lagu ini dibuat oleh penyanyi nasyid Malaysia, karena memang saya pun juga dibesarkan di tanah Malaysia Bapak Ibu. Jadi judulnya itu Dia Kekasih Allah judulnya. Mungkin Bapak Ibu tahu lagunya. Jadi ini mungkin sengaja saya persiapkan tadi malam. Saya sudah sampaikan juga saya akan nyanyi besok sebagai sebagai kenangan mungkin untuk kita semuanya. Iya, kenangan. Judulnya Dia Kekasih Allah. Saya matikan kameranya ya Bu ya, saya malu aja saya nampak di kamera Bu. Tapi kalau seorang nggak apa-apa. Bismillah. Malu rasanya mengatakan cinta kepada Dia Kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua, hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan salawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Semoga di dunia mendapat berkah, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, karena budinya aku jatuh cinta. Rinduku padanya tiada terkata, nantikanlah daku di taman syurga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Adam. Di kelas begini juga Pak ya? Terkadang saya lagi ini Bu, saya anak-anak lagi jenuh, saya ajak nyanyi Bu, saya ajak anak-anak menyanyi. Kadang-kadang saya sendirian nyanyi. Anak-anak mau nggak hari ini Bapak nyanyi? Mau Pak. Kadang-kadang dalam kelas tuh ada yang Qori dan Qori'ah Bu, saya suruh dia mengaji. Kadang-kadang saya suruh dia mereka azan, saya suruh mereka sholawat, macam-macam lah Bu. Ampun ya Bu ya, jika ada kekurangan, Masya Allah. Alhamdulillah, ini momen langka ya kita mendapatkan Pak Piramli ya, konser ya. Albumnya di mana didapat Pak Budinya? nanti launching Bu di YouTube Bu, Masya Allah. Di YouTube Pak ya. Oh ya, kami subscribe ya, like. Terima kasih. Ini kalau belum ditutup kayaknya
Pak Mu'alim mau menyanyi juga mungkin. Tidak ya Pak? Oke. Kurang Hanya ahli banyak. saya dalam menyanyi, Bu. Kurang ahli dalam menyanyi, Bu. Oh, iya, Pak. Cukup Pak Ramli aja. Oh, ya cukup Pak Ramli saja Pak ya. Iya sudah diwakili, jadi luar biasa ya Ibu Nur ya. Iya. Di akhir ini kita bakat-bakat ya, selain menjadi guru ternyata punya bakat-bakat yang dan itu lagi-lagi ya mendukung profesi kita sebagai guru insya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Piramli ya, terima kasih atas lantunan ayat Al-Quran dan lagunya ya, luar biasa. Kemudian terima kasih kepada Ibu Nur Hayati, NPDI, semuanya, Pak Joko Suseno, Pak Mu'alim, Pak Muhammad Taufik, Pak Muhammad Taufikur Rahman, Bu Rini Isniawati, Bu Mardiati, Pak Piramli ya, itu sudah semua ya disebutkan. Terima kasih. Insya Allah ini kita berpisah ya, tapi insya Allah doa-doa saling mendoakan ya, kita saling mendoakan untuk kesuksesan ya, kebahagiaan kita bersama insya Allah di dunia akhirat. Kita tutup ya Bapak Ibu ya pertemuan kita pada pagi hari ini di Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi saya izin matikan ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Karena kalau tidak dimatikan ini tidak mati-mati nanti. Tidak ada habisnya Bu ya. Betul. Pagi dulu ya Bapak Ibu. Ya Ibu Nur ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, sehat-sehat Ibu Nur ya.